Hehehe, orang seperti apa kau pikir aku ini? Satu orang tidak akan bisa mempertahankan villa sebesar ini dengan kekuatanku sendiri. Lalu Yao pun berpikir, aku bisa belajarkah? Apa aku sudah tidak berguna? Apakah kau tidak membutuhkanku lagi? Weh, bagaimana bisa aku? Kakak hanya tidak ingin melelahkan dirimu. Kau sudah sangat banyak membantu. Juga kau perlu ingat, kau adalah satu-satunya yang bisa meramu komputer di sini. Dan kau jangan terlalu banyak begadang, kau istirahatlah. Benar, ada sesuatu yang perlu kau perhatikan. Bagian dari Yao bahkan tidak diizinkan berpikir untuk melepaskan kalung elektronik pundaknya. Baik-baik, jangan mengatakannya, aku sudah berpikir tentang itu. Sebelum itu aku akan menggunakan waktuku seolah damai memikirkan masalah urusan pada dunia ini. Setelah itu aku akan melakukan yang terbaik. Mana aku bisa santai? Apakah rapat keluarga ini sudah selesai? Belum, karena rapat ini masih ada satu hal lain lagi. Oke, apa itu? Apa yang ingin kau lakukan adalah, bisakah kau memberitahuku? Baiklah, kau masih ingat rupanya. Ya, sebenarnya sangat puas dengan hidup yang kumiliki sekarang, tapi karena kau bertanya maka aku akan jujur padamu. Sebenarnya kau tahu tempat ini adalah rumahku. Ini adalah rumahku dulu. Lalu dia pun membayangkan masa lalunya. Bosmu yang kita dapat adalah barang-barang yang tidak berguna, sambil menjambak muka rambut si Sun. Wanita kecil terpisah dari keluargamu, kau tahu? Bos, sepertinya kita menyerang shelter pengungsi yang tidak berguna, mengatakan bahwa mereka tentram. Bos, meskipun kita menjual yang ini pada pedagang manusia, mereka bahkan tidak senilai uang bensin. Jika mereka tidak berguna, maka beri makan mereka pada zombie. Cepat bergerak, lupakan masalah ini. Keburu orang-orang yang datang. Tapi tiba-tiba saja seseorang menembak. Dar. Sasaran berada di arah jam 2. Masih banyak seorang sandra. Siapa itu? Temukan tempat berlindung. Bos, di atas. Namun dar, dia ditembak juga. Ketemu. Barataya, dia ada di Barataya, tembak. Namun yang terjadi, terdengar sebuah ledakan. Dadar. Terlalu lambat. Kapan kau? Tiba-tiba dia ditendang dan dipukul. Dia pun dihajar habis-habisan. Dia terlalu banyak bicara. Dar, bunuh dia. Aku tidak mau mati. Sun di masa lalu pun hanya bisa takut. Hei, sekarang sudah aman. Keluarlah, seseorang bertanya pada Sun. Dari 071, menarik. Kau ingin ikut denganku? Semua orang jahat itu sudah mati. Ternyata dia adalah seorang perempuan. Mereka cuma sekelompok pedagang manusia. Aku sudah mengejar mereka seharian. Sejauh sepengetahuanku, 071 adalah shelter yang ditunjukkan untuk para pengungsi. Dunia luar tidak mirip seperti shelter pengungsi itu. Ingatlah, aku dari villa pada dasarnya tentara. Tugasku adalah membersihkan gurun dalam pemerintahan dan bertahan hidup. Sebagai yang besar berjalannya adalah membunuh orang. Sekarang kau punya makanan dan air itu. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Dia bertanya pada Sun. Apa kau puisu? Aku pikir usia cacat genetik sudah berakhir. Mungkin kau tidak bisu rupanya. Jadi kemana kau ingin pergi? Jika tidak punya tujuan, kau tidak akan hidup lama di gurun ini. Aku ingin menemukan papa dan mama, lalu adikku juga. Keluargamu itu beruntung. Lebih baik kau cepat menemukannya. Kau punya banyak hal untuk dipelajari. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Setelah itu aku perlahan menyadari masterku telah berbohong padaku. Keluargaku tidak ada di gurun. Itu adalah orang-orang aneh dan menyerangku. Dan sedikit demi sedikit aku mulai mengerti. Meskipun aku menemukan keluargaku, mungkin aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang kumiliki sebelumnya. Jadi masterku mengajariku bagaimana cara untuk bertahan hidup. Ini kebenaran yang dia sampaikan padaku. Tidak peduli master mengatakan aku beruntung melihat kembali bagaimana aku bisa menghabiskan masa kecilku di shelter. Itu sangat-sangat beruntung. Tapi masterku sungguh orang yang aneh. Dia mengatakan pekerjaannya adalah membunuh orang, tapi dia selalu menyembunyikan dirinya dengan hal yang tidak berarti. Dia sangat misterius, bahkan sampai hari di mana dia tiba-tiba menghilang. Aku masih tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Kemudian aku mencoba untuk mencari dia. Semua beritahu aku dengar adalah dia adalah seorang pertempuran dan mati. Aku sudah pergi ke banyak tempat, banyak sekali. Pada akhirnya aku mengatakan aku tidak bisa menemuinya. Orang tuaku sudah mati, tapi aku masih
Tak seorang pun memberitahuku apakah dia sudah mati atau tidak. Jadi sederhananya aku terus mencari dan terus mencari. Sesungguhnya aku mencari di mana dia, di mana dia. Aku berusaha mencari adikku. Kau mengerti sisanya. Setelah itu, setelah mencari tanpa lelah, aku kelaparan. Aku memakai setelan pakaian sebelum perang yang kutemukan di dalam rumah. Dan selagi aku menunggu untuk mati, aku pingsan karena kelaparan. Lalu saat itulah kau datang. Oh, jadi begitu. Siapa yang kau panggil hantu? Aku sudah memanggil beberapa kali. Jika kau ada seorang di sana, pada akhirnya, bukankah kau mendapatkan dengan murah? Hahaha. Dimengerti, oke. Mulai dari sekarang aku akan tetap mendengarkan untuk berita tentang adikmu. Bagaimana dengan kau, Yao? Apa kau ada sesuatu yang ingin kau lakukan? Aku, ya sangat bahagia. Aku sudah mempunyai keluargaku di sini. Hehehe, begitu. Baguslah kalau begitu. Benar ya, ada sesuatu. Aku minta bantuanmu dengan ini. Apa kau bisa melakukan sesuatu dengan ini? Elektronik, semua peralatanku ada di atas. Maka pergilah, aku akan mengurus persediaan, kata Sun. Kakak, berhati-hatilah. Banyak kabel di sini. Aku tidak pernah menyangka tempat yang digunakan ini adalah rumah Sun Jiao. Baiklah kakak, biarkan aku melihat teknologi tinggi dari duniamu. Meskipun ini terjadi seperti sejenis laboratorium ilmuwan bila sekarang. Sebenarnya ini bukan teknologi tinggi, ini hanya game ponsel dalam ponsel. Game ponsel? Ponsel apa itu? Aku tidak benar. Yoyo sudah hidup semasa sebelum perang. Apakah mereka tidak punya video game sebelumnya? Aku mengerti. Masa sebelum perang beberapa game menembak, lalu mereka memainkannya di dalam gaming kapsul, bukan? Gaming kapsul apa itu? Sepertinya zamanku belum sampai ke zaman itu. Ya, semua game mainstream dirancang dengan mesin virtual realitas. Seseorang berarti kau bisa mengurangi kelelahan saat masih main game. Setelah beberapa saat game tidak diunggah lagi ke dalam komunikasi. Baiklah, bukan karena mereka tidak punya game, tapi sepertinya semua game ponsel sudah kuno. Apa yang harus kulakukan? Menyerah pada game ponsel, menyambungkannya langsung pada sistem VR? Kakak, ponsel ini aku bisa. Kau menelitinya sesukamu. Baiklah. Lalu Yoyo pun langsung menelitinya saat itu juga. Apakah ini masih punya penyimpanan internal? Sepertinya ini jadul sekali, kata Yoyo. Sulit sekali. Bagaimana? Seharusnya aku bisa memasukkan ini ke dalamnya. Ruang di sini sangat kecil. Tentu saja pemrograman game satu hal, seni musik dan gameplay dan lain-lain. Aku tidak punya pengalaman dalam bidang ini sama sekali. Seharusnya harapanku terlalu tinggi, kata Jian. Bagaimana ini telah pemrograman perancang game jenius. Meskipun persyaratan perangkat kerasnya berkurang, inti dari itu masih adalah tetap gameplay. Oh iya, benar juga. Hehe. Secepat itu akhirnya mereka pun berhasil membuat sesuatu game untuk ponselnya. Tiba-tiba aku mengingat perpustakaan umum di dekat sini, tempat di mana kakak membawaku kembali buku referensi seperti ini. Basis perpustakaan yang mempunyai banyak kode sumber sejarah game ponsel pasti ada di sana. Kakak hanya perlu melakukannya perjalanan lain ke sana untuk menyalin data relevan, kemudian aku bisa mendapatkan kode bahasa dasarnya. Benarkah? Baiklah, kau hebat Yoyo, kau sanggup sangat manis. Hahaha. Lalu sementara itu Sun yang sedang beres-beres suplai makanan akhirnya selesai juga. Ini cukup banyak. Tiba-tiba saja dia dipeluk oleh Jian. Tertangkap kau, kerja bagus sayang. Kau tidak pernah datang untuk membantu. Ini adalah makanan yang kau perlu menyimpannya secepat mungkin, bukan? Bahwa aku menukar ini untuk emas. Benar-benar gila. Ada banyak kejutan yang menyenangkan. Tapi apakah seseorang melupakan apa yang ingin dia lakukan sore ini padaku? Lanjutlah dan berteriaklah seperti berteriak sampai suaramu hilang. Tidak akan seseorang datang menolongmu. Lalu Jian pun berlatih menembak dengan menembak beberapa zombie. Aku membidik tepat kepala mereka, tapi aku hanya mengenai dada. Bidik sedikit lebih tinggi kalau begitu, dan dar. Wah, bagus, kau headshot. Tidak buruk. Lanjutkan sesuai sudutnya berdasarkan jarak. Oke. Kita sekarang sedang melakukan latihan sasaran hidup. Tapi jika kau sungguh menemui gerombolan zombie, satu kesalahan bisa memakan nyawamu. Ingat itu. Aku pikir bahwa saat aku meningkatkan tubuhku, semua ini tidak akan jadi masalah. Tapi tetap saja akurasinya terlalu bodoh. Ayo berhenti di sini. Ketika malam hari zombie menjadi lebih berbahaya. Lebih baik kita tidak memprovokasi mereka. 120 peluru yang digunakan menjatuhkan 70, membunuh 29. Dapat diterima. Baiklah, kau baru saja lulus. Mengirimmu ke blok
ke-6 seperti ini. Meski kau tidak bisa mengalahkan mereka, kau masih bisa kabur. Ayo, waktunya untuk makan malam. Apakah aku sungguh bisa melakukan ini, kata Jian. Barang yang ditukar makanan, air, dan senjata. Lalu cepat-cepat berhenti dan berhati-hatilah. Kakak, kau akan pergi sekarang? Tunggu aku. Aku hanya pergi ke jalan blok 6. Aku akan kembali sebelum kau mengetahuinya. Tunggu saja sebentar, dia sudah mempersiapkan ini untuk waktu yang lain. Wah, ada sesuatu yang ia rancang di dalam sini. Seperti drone kecil ini bisa terhubung dengan IP-mu dan memindai apapun dalam jarak beberapa kilo. Baik, terima kasih. Kau sangat membantu. Anak ini tidak takut masuk angin apa? Yao pun langsung tidur di atas kursi. Yao, tunggu kepulangan kakak. Hei, ayo kita harus pergi. Mereka pun akhirnya berangkat ke blok 6. Hebat, jalan ini sepertinya aman untuk sekarang. Menarik. Melihat dengan drone, dia melihat beberapa pengungsi. Cepat baris. IP-mu sudah siap, masuk selanjutnya cepat. Aku masuk dengan lancar. Baiklah, selanjutnya. Cakrawala tanpa batas adalah cintaku, seseorang bergumam. Aku ingin menyewa kontainer. Oke, isi formulir ini. Berapa besar kontainer yang akan kau sewa? Ketika aku dapat barangnya, bayar. Sungguh sikap pelayanan yang buruk, kata Jian. Ikuti aku. Kargo umum 1 inci, setoran 3 kristal. Kau mau sewa berapa? Baiklah, setoran diterima. Tidak ada hubungannya denganku. Jangan hilangkan kuncinya, oke? Tidak seorang pun menyadarinya. Lalu, pertama-tama aku akan menaruh daging kalengan, biskuit tertutup, dan yang lainnya di sana. Baik-baik saja adalah lingkaran pertama. Aku perlu menjual barang yang ada di tanganku. Kemudian aku bisa mempekerjakan beberapa orang tambahan. Sun bilang jangan mencoba untuk mendapatkan narapidana atau orang tanpa nilai tenaga kerja. Aku perlu ke tempat yang lebih baik lagi. Apakah ada senjata di dalam sini? Tuan, apakah Anda sedang mencoba masuk ke dalam kota? Jika aku bisa, aku memotong beberapa bagian dari mesin ini. Itu akan menjadi hebat. Oh iya? IP 1 kristal, biaya masuk, tidak boleh membawa senjata ke dalam kota. Tentara bayaran kami akan menjamin keamananmu. Wow, ini benar-benar berbeda. Pasti ini. Lalu dia pun tiba di suatu tempat. Halo, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ada yang bisa saya bantu? Tuan, bisakah saya memastikan Anda ingin memesan kamar suite premium selama 7 hari, membayar 70 kristal? Apa itu benar? Ya, itu benar. Dia pun mengeluarkan kristalnya. Lalu informasi Jian pun sudah sampai pada seseorang. Produksi makanan menarik sekali. Bos, apa Anda perlu bertemu dengannya? Tidak perlu terburu-buru, tunggu saja dan perhatikan. Baik, bos. Hanya saja untuk memastikan makanan siang seperti Anda, kari ayam seperti biasanya kan? Oke. Baiklah, kari ayamku. Akhirnya dia pun makan kari ayam. Wah, lezat. Tanpa membagi-bagi pada asistennya. Dan kaleng yang begitu kecil. Lingkaran luar mengumpulkan 20 dari beberapa hari yang lalu. Meskipun harga satuannya 60 kristal. Semua orang bertarung untuk ini. Sedangkan aku bergantung pada posisiku untuk bertarung untuk 1 kaleng. Memalukan, meskipun aku membaginya menjadi 3 porsi. Ini akan habis dalam 1 hari. Benar juga. Tunggu dulu. Apa dia punya beberapa kaleng? Sangat terlihat akrab. Aku sudah melihatnya di suatu tempat. Tapi di mana ya? Lalu dia pun pergi ke dalam tabung kapsul. Wah, kapsul ini luar biasa. Nutrisi bahkan punya fungsi memijat. Sesuatu seperti gel ini sungguh luar biasa. Bagaimana teknologi ini adalah barang bagus. Semuanya yang alami bisa pergi ke neraka. Hahaha. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Lalu tiba-tiba saja pingpong. Dia mau ujug-ujug main pingpong. Lalu selanjutnya, fitur selanjutnya, dia menyalakan virtual reality. Tiba-tiba saja, apa ini? Ruangannya berubah menjadi tempo dulu. Apakah ini revolusi industri dan perang dunia 2? Wah, benar-benar gila. Lalu saat dia sedang bersantai, ada juga robot pelayan ini. Tidak menjualnya kepada bagian besar otakku menjadi sebuah ejekan. Hahaha. Hari ini hampir berakhir. Apa yang akan terjadi sekarang? Lalu tiba-tiba saja dia dihampiri oleh seseorang, yaitu adalah si bos. Halo, bolehkah saya bertanya? Dan kau adalah? Halo Tuan Jiang, nama saya Zhao Chen, panggil saja Zhao. Ini adalah sekretaris saya, Shulei. Silakan duduk, sungguh minta maaf merepotkan Anda Tuan Jiang. Oke, ini adalah semua jeruk. Silakan makan ini. Menarik. Baik, Master. Kau pergilah. Jika tidak ingin mencatat informasi sedetail itu, berarti Anda berharap seorang akan datang menemui Anda, bukan? Biasanya registrasi hotelnya diperlukan ID Gen, tapi jika aku tidak memercikan perusahaan makanan, takutnya aku harus menunggu sampai tahun depan.
Baiklah, mari kita bicarakan bisnis sekarang. Buah kalengan spesial ini adalah perusahaan kami yang membuatnya karena aku punya tempat yang lembut untuk menanam jeruk. Bagaimana dengan itu? Dia membawa ini untuk melayani kita. Bisakah kita? Ini baru saja sudah dibuka, dipersiapkan untuk Anda loh. Silahkan coba. Tanganku sungguh gemetar tak terkendali saat memakan ini, dan dia pun memakannya. Wow, enak. Melihat dari reaksi mereka, aku bisa santai. Bagaimana, enak kan? Enak kan? Ya, itu sungguh nikmat. Sayangnya meskipun Blok 6 juga bisa memproduksi beberapa buah, jumlahnya akan sangat terbatas, kata si bos. Itu sulit tumbuh di tempat ini, hanya sedikit jumlah yang aman untuk dikonsumsi dan diekstraksi untuk nutrisi. Begitu ya. Aku punya sedikit pemahaman, akan tetapi itulah kenapa aku ada di sini. Itu aku menebak bahwa kaleng yang muncul dari rumah pertukaran juga adalah hasil kerjamu, bukan? Dia pun pura-pura tidak tahu. Tuan Jiang, hanya Anda yang dapat mengetahui semua ini. Saya juga adalah pebisnis lokal di Blok 6. Oh ya? Memberitahu Anda bahwa kotak makanan kaleng yang kau sebut itu sebenarnya aku juga menjual ke mereka. Aku menjual mereka dengan harga 50. Aku dengar mereka bahkan menghargai 60 kristal per kotak. Kemudian mereka dijual padamu rupanya. Dan jika ini tidak memiliki kesepakatan satu kali, melainkan berkali-kali, maka aku akan dengan senang hati berbisnis denganmu. Lalu dia pun merapihkan dasinya. Tuan Jiang, untuk kedepannya, tolong, saya adalah anggota komite dari 10 anggota presiden dari grup Xiao. Nama saya adalah Xiao Chenwu. Atas nama grup Xiao, saya senang hati menyambut perusahaan Anda dari Blok 6 untuk membahas bagaimana cara kita kerjasama. Kita akan bekerja sama untuk selanjutnya. Baiklah, Jiang Chen, perusahaan makanan Fishbone. Saya sudah mengatakan selama saya muncul di sini pasti ada kesempatan untuk menemukan pasangan perdaganganku. Tunggu, apakah Anda bilang perdagangan? Ya, organisasi luar negeri, lingkungan palsu, masa bodoh. Aku harus memegangnya. Tuan Zhao, Anda menjadi terlalu gembira. Kalau begitu kita duduk dan bahas, kita bisa bekerja sama. Awalnya aku berpikir bahwa dia reseller, kecuali barang itu berharga saat ini. Maafkan aku, tapi pertukaran jangka panjang adalah persoalan lain. Jika dia sungguh bisa menjamin sumber yang stabil, maka itu di luar imajinasiku, kata si bos Xiao. Lalu seseorang berlatih menembak, tarik nafas, bidik, dan tembak. Dar! Ternyata itu adalah si Jian yang sedang melakukan latihan menembak. Bagaimana menurut Anda, Tuan Jiang? Sniper Rifle ini diproduksi di distrik kami loh. Ini punya stabilator lebih bagus dari punyaku. Beri aku 40 dulu, tambahkan semua granat yang berbeda untuk pesananku. Baiklah, Tuan Jiang, ini adalah kontak draft awal berdasarkan daftar dari persyaratan dasar wajib yang Anda tetapkan, ditabung dengan data konten pertukaran. Memohon diperiksa. Baiklah, Tuan Jiang, melihat produksi senjata di pabrik senjataku, apakah itu cukup mempersenjatai perusahaan yang Anda sebutkan kemarin? Cara saya melihatnya, kenapa tidak mendirikan langsung dalam Blok 6? Kami akan menjamin perlindungan untuk industri Anda. Aku tidak punya pilihan perintah perusahaan, aku hanya seorang wakil. Tuan Jiang, mohon pastikan bahwa Anda tidak masalah dengan mendaftarkan informasi Anda di sini. Presiden kami Zhao akan pergi bersama dengan Anda tentang masalah populasi, detail kesepakatan persenjataan. Baiklah, tidak masalah. Duduklah kuat-kuatan. Lalu Jian pun pergi ke suatu tempat. Wah, sepertinya menjadi anggota dewan bukan hanya gelar. Pabrik senjata sepertinya bisa dibangun oleh satu orang. Tuan Jiang, ini adalah jalur produksi utama kami. Sebagian besar bertanggung jawab untuk pabrik amunisi dan armor. Itu apa itu? Itu adalah drone Meigel. Masing-masing bisa membawa hingga 50 kilo, seperti pencari, integrasi, fungsi penghancur, dan mempunyai sistem senjata individu yang luar biasa. Ini semua untuk sipil. Ya, Tuan Jiang, silahkan lihat yang ini. Apa kau harus pakai kacamata? Ya, tentu saja. Lalu seseorang sedang mencoba senjata tembakan. Apa itu? Aku sangat tertarik dengan pada senjata ini. Jika tidak terlalu banyak merepotkanku, maukah kau menjual beberapa padaku? Tapi hasil ini rendah sekarang. Blok 6 masih meningkatkan peralatan pemeriksaan. Pesanan menumpuk selama 2 bulan akan merepotkan jika kau mau menunggu. Baiklah, ayo lanjutkan. Lalu dia pun mencoba beberapa armor robot. Ini adalah bengkel pemasangan robot pengintai, tang artileri laba-laba berbentuk segitiga. Anda mungkin melihat beberapa ketika memasuki kota, bukan? Ya, benar, aku juga melihat mereka. Aku juga melihat mereka saat membantai para zombie itu. Tuan Jiang,
Aku dapat perasaan Anda bekerja di luar negeri dan sudah menghadapi banyak bahaya yang tidak sedikit. Anggap armor nitrogen ini adalah sebuah hadiah. Benarkah? Nitrogen ditarik ke tengah menggunakan pusaran atom untuk menyebabkan peredaran darah tinggi loh. Lalu seseorang ditembak dengan menggunakan senjata otomatis, namun dia berhasil menangkainya. Oh, apa itu? Sebelum energinya habis, pada kinerja tertinggi itu bisa bertahan dari serangan mesin selama 40 detik. Ini adalah energi pelindung yang sangat praktis. Bagaimana pendapatmu, Tuan Jiang? Kau sangat puas? Aku sangat puas. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja bisnisnya.